adalah bos perkumpulan Qinglong. Matahari pasti terbit dari barat. Apa? Sekarang siapa saja berani datang ke perkumpulan Qinglong dan membuat keributan? Panggil semua saudara. Aku akan melakukan pembantaian hari ini untuk memberikan persembahan kepada surga. Perkumpulan Qinglong. Mereka semua sama. Tangkap dia. Ya. Sampan, apa gunanya kalian? Berhenti. Tahan. Nah, siapa kau sebenarnya? Apa kau tahu? Aku bersama perkumpulan Qinglong. Aku pikir kau adalah bosnya, dengan perkumpulan Qinglong. Jadi kau hanya ikan kecil. Tidak heran kau sangat lemah. Hentikan omong kosong ini. Mencoba serangan diam-diam di depanku. Kurasa ini, tanganmu yang melanggar hukum ini, tidak ingin tetap terpasang. Murid sekte Jarum Hantu. Keterampilan yang benar-benar luar biasa. Orang-orang dari sekte Jarum Hantu. Siapa kau? Tanpa nama. Orang-orang memanggilku 9 Iblis Netra. 9 Iblis Netra. Saudara, mereka bilang, dia adalah pembunuh paling hebat di seluruh Longchem. Dia muncul dan menghilang seperti hantu, membunuh tanpa jejak. Mari kita keluar dari sini. Diam. Sekte Jarum Hantu tidak pernah melakukan kesalahan pada siapapun. Aku juga tidak mengingatmu. Seseorang menyewaku. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Feng Xihao dari grup Feng. Membayar untuk hidupmu. Ada kata-kata terakhir, perlu aku menyampaikannya padanya? Meskipun, itu akan membuatmu rugi. Anak itu menyimpan dendam. Aku sendiri punya urusan dengannya. Ingin mengobrol dengannya. Tentang pernikahan Long Lantail. Itu urusanmu dengan dia. Tidak ada urusannya denganku. Aku hanya menerima uang untuk nyawamu. Sepertinya kau punya keterampilan. Latihan tubuh besimu. Level berapa kau sekarang? Tingkat kelima itu saja. Jauh dari tingkat ke-9. Masih jalan yang panjang. Tapi untuk membunuhmu, lebih dari cukup. Kakak, apa yang mereka bicarakan? Aku tidak mengerti. Tingkat kelima ini pasti lebih kuat dari yang keempat. Sepertinya anak ini akan kalah. Bukankah kamu hanya di tingkat keempat? Itu sebelum aku berkultivasi 13 jarum hantu. Itu sebabnya kiku sesat. Kekuatan internalku sangat rusak. Tapi melatih tubuh besi justru membuatnya lebih kuat. Sekarang kamu tingkat berapa? Level yang kau impikan. Ke-9 itu saja. Aku kalah. Sampai jumpa lagi. Katak dalam sumur. Jangan lupa untuk memberitahu Feng Xihao ketika kau kembali. Sebuah pesan. Tanganmu dilumpuhkan olehku adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Kembali dan latih gerak kakimu. Dicatat dengan baik. Siapa tadi yang ingin mencabik-cabikku? Aku tidak mendengar dengan jelas. Ulangi itu. Saudara, aku dikenal sebagai Guangtong. Mulai sekarang, aku siap melayanimu saudara. Awalnya dalam perjalanan menuruni gunung ini, aku tidak ingin menyebabkan lebih banyak pertumpahan darah. Tapi dunia memaksa tanganku. Karena begitu masalahnya, maka berikan aku pertarungan yang bagus. 18 tahun dari sekarang, aku akan kembali dan lebih baik dari sebelumnya. Kau punya nyali. Ayo. Buang-buang tempat. Husuan, bagaimana perbaikan potnya? Ini hampir tidak bisa digunakan. Apakah kamu sudah menemukan tanaman obatnya yang aku minta kamu cari? Buah gigitan ular, roh bumi. Kami di Longxia Group punya banyak stok, tapi buah kalajengking agak sulit ditemukan. Tapi jangan khawatir, aku sudah meminta Bibi untuk menanganinya. Buah Scorpio itu adalah bahan obat yang paling penting. Jika kita tidak memiliki naga raksasa si milik keluarga Feng, kita hanya bisa menggantinya dengan buah Scorpio. Kita tidak hanya membutuhkan, kita juga membutuhkan banyak. Ini buruk, buah Scorpio hilang. Apa? Apa? Pagi ini, Feng Group
membeli buah Scorpio dengan harga tinggi. Pamanmu mengira kesempatan ini cukup bagus. Jadi dia menjual semuanya ke Feng Group. Kamu dan Paman merusak rencana besar Husuan. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Aku ini bagaimanapun juga bibi dan pamanmu. Selain itu, bukankah Husuan cukup mampu? Suruh dia untuk, jika dia punya kemampuan, pergi ambil sendiri dari Feng Group. Tidak peduli seberapa mampu, sulit untuk menjaga diri dari pencuri di rumah sendiri. Menikahmu dari belakang. Sebagai anggota keluarga Long, kau dan Paman jelas hanya serakah akan uang. Kalian berdua sudah berpihak pada grup Feng bukan? Jangan berani-berani memfitnahku. Aku adalah pewaris Long Group. Semua yang kulakukan untuk keluarga Long. Husuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan khawatir, aku sudah menduga. Mereka berdua tidak bisa diandalkan. Aku sudah meminta Guangtong untuk mencarinya. Aku percaya dengan kekuatan perkumpulan Qinglong, kita bisa mendapatkan sebagian kembali. Bos? Apa? Kabar buruk lagi? Ya. Anak buah sudah menemukan seseorang yang memiliki buah kalajengking. Tapi, tidak peduli seberapa tinggi harga yang kami tawarkan, mereka tetap tidak mau menjual. Anak buah ingin mengambilnya dengan paksa. Tapi, selusin dari kami dipukuli. Dipukuli? Berapa banyak jumlahnya? Hanya satu orang. Siapa namanya? Sedang diperiksa. Tapi dia bilang, dia ingin membalaskan dendam 9 neter iblis. 9 neter demon. 9 neter demon. Saudara, orang ini terlalu kuat. Kita tidak bisa mengalahkannya. Semuanya mundur. Bos kita datang sendiri. Dia ada di dalam. Ya bos. Hati-hati. The film was translated and narrated Lama tidak by bertemu. Media. Kau lagi. Kupikir kau membawa bantuan yang kuat. Bagaimana? Kedua lenganmu sembuh begitu cepat? Kupikir aku akan lumpuh selama sisa hidupku karena kau. Tapi aku tidak bisa menelan itu. Apa kau ingin tahu siapa yang menyembuhkan lenganku? Tabib ajaib mana itu? Murid senior dari Sekte Jarum Hantu dari Lembah Raja Obat, Chawan. Kakak seniorku secara pribadi MMVM buhakan Emo. Aku memohon padanya untuk menggunakan teknik Command Kumur untuk secara paksa merangsang potensi di dalam tubuhku. Menggunakan 30 tahun hidupnya sebagai ganti peningkatan besar dalam kekuatanku. Dia tidak hanya menyembuhkan lukaku, tapi juga memberitahuku tentangmu. Kalian semua yang hadir di sini, apakah ada yang tahu bahwa Husuan di depanmu ini belum lama ini adalah orang bodoh yang bahkan tidak bisa orang bodoh? Hari ini sebagai kepala pelaksana tugas dari Sekte Jarum Hantu, aku mengusirmu dari sekte. Karena kakak seniorku secara pribadi menyembuhkanmu, maka aku akan melumpuhkanmu lagi. Kuharap kau masih hidup saat kembali dan beritahu dia bahwa suatu hari dan membalas dendam padanya. Balas dendam padanya. 9 netra iblis, jangan mencoba peruntunganmu. Bosku mengampuni hidupmu terakhir kali. Dan kau berani menunjukkan wajahmu di sini lagi. Cepat serahkan semua buah kalajengking yang kau miliki. Tentu. Mereka ada di peti di belakangku. Tukarkan nyawamu untuk mereka. Bos, tidak perlu bagimu untuk melakukannya sendiri. Biar aku memberi pelajaran pada anak ini. Tahan. Apakah kau lupa bagaimana dia menghancurkan bola biliar dengan satu tangan sebelumnya? Kau masih berani melawannya? Kejayaan diriku hari ini, semua berkat bos. Untukmu. Aku bersedia mengorbankan nyawaku. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Bubuk penghancur hati 5 racun. Aku tidak menyangka perjalanan ke Sekte Jarum Hantu benar-benar akan mengajarimu begitu banyak. Layak menjadi murid Sekte Jarum Hantu. Kau belum jatuh. Tapi, ku anggap kau tidak punya kemampuan untuk melawan lagi kan? Aku sudah menangani ramuan ini selama bertahun-tahun, dan aku kebal terhadap obat-obatan ini. Sekarang 1 lawan 1, apa kau yakin bisa mengalahkanku? Untuk berurusan denganmu, tentu saja aku harus sangat berhati-hati. Masuk semuanya. Baiklah, baiklah, baiklah. Sepertinya aku tiba tepat waktu. Tuan Muda Fen, sudah kubilang, para ahli dari keluarga Zhao dari Donghai tidak akan mengecewakan kita. Benar-benar benar. Ahli, cepat dan bergerak. Bunuh dia untukku. Ya, bunuh dia. Tuan Muda Fen, Tuan Muda Fen, selamatkan aku, selamatkan aku. Bawahan baikku, untuk dapat melenyapkan bajingan ini, pengorbananmu berharga. Ahli, cepat dan bunuh anak ini untukku. Balas dendam padanya. Anjing tetaplah anjing. Tidak ada yang peduli dengan hidupmu.
Patahkan lehernya, untukku. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa mengundangnya? Kita memiliki sedikit hubungan. Siapa yang bermain seruling? Guru, apa yang kau tunggu? Cepat lakukan. Suara sulingnya terdengar di seluruh penjuru dunia. Hanya aroma samar yang tiba. Kemanapun keluarga Zhao pergi, setiap rumah membuka pintunya. Guru, aku akan memberimu uang. Bunuh dia. Sekarang, bunuh dia. Paman, gadis kecil yang masih basah di belakang telinga. Siapa kau? Yao Xihai, katakan padanya, siapa wanita muda ini? Pendosa Xu Xiai. Aku sudah bertemu dengan putri sulung keluarga Zhao. Aku akan membayarmu. Bunuh dia untukku. Tidak berguna. Bajingan tidak berguna. Saudara Hushuan, aku datang tepat waktu kan? Jika kau sedikit terlambat, kau akan melihat mayatku. Yao Xihai, kau diusir oleh keluarga Zhao kami bertahun-tahun lalu. Kau bukan hanya jahat, tapi kau berani memprovokasiku. Masalah saudara Hushuan. Pendosa ini tidak berani. Seandainya aku tahu dia kenal dengan nona besar, pendosa ini tidak akan pernah berani bertindak gegabah. 9 Nether Demon, kau pergi ke sakti jarum hantu. Hanya tahu bahwa aku demi mengembangkan 13 jarum hantu, menjadi gila dan menjadi bodoh. Tapi, tidak ada yang pernah memberitahumu mengapa aku ingin mengembangkan 13 jarum hantu. Sekarang akan kuberitahu. Aku mengembangkan keterampilan pamungkas ini untuk menyelamatkan adik juniorku, nyawa Zhou Lingyu. Yao Xihai, aku memberimu waktu 3 hari untuk melumpuhkan seni bela dirimu dan kembali ke keluarga Zhao untuk memohon ampun. Pendosa ini menerima perintah. Terima kasih Nona Sulung karena telah mengampuni nyawaku. Saudara Hushuan, ada apa denganmu? Racun ini benar-benar terlalu kuat. Bukan apa-apa. Cepat kembali ke keluarga Long. Saudara Hushuan, siapa dia? Namanya Long Lan El. Dia calon adik iparmu. Siapa kamu? Di mana ini? Ini adalah rumahmu, kakak Lanner. Jangan Film was takut. translated Namaku Zhou and Lingyu. narrated by Zhou Ness Lingyu, Media. kau bisa memanggilku Lingyu. Aku juga seorang murid dari sekte Jarum Hantu, adik seperguruan saudara Hushuan. Dari keluarga Zhou dari Donghai. Di mana Hushuan? Dia berada di halaman menyuling obat. Dia bilang kau adalah calon kakak iparku. Benarkah itu? Anggap saja itu benar. Lingyu, apakah kamu menyelamatkan kami? Sebenarnya, kali ini, aku mencari saudara Hushuan. Aku ingin memberitahunya, penyakitku sudah sembuh total. Sakit apa? Beberapa tahun lalu, aku terkena penyakit aneh. Bahkan guru Raja Jarum Hantu tidak bisa menyembuhkannya. Kakak seniorku untuk menyelamatkanku menguasai 13 jarum hantu, yang menyebabkan dia menjadi kerasukan. Kemudian, keluargaku membawaku pergi. Aku tidak menyangka bahwa setelah beberapa tahun, kakak seniorku tidak hanya tidak gila, tapi dia juga menjadi lebih tampan. Jadi, dijek sebagai orang bodoh sebelumnya. Itu semua untukmu. Jati dia adalah orang yang paling penting bagiku di seluruh dunia. Kakak Lanner, baguslah kau sudah bangun. Ayo pergi mencari kakak senior Hushuan. Tuan muda, aku sudah menyelidikinya. Anak nakal di sebelah Huzuan. Apa kau tahu latar belakangnya? Keluarga Zhou dari Donghai mengendalikan sepertiga ekonomi Huazhou. Kali ini, kita telah menendang plat besi. Putri sulung keluarga Zhou itu, hanya dengan satu kata, dengan menjentikkan jarinya, bisa menghapus keluarga Feng kita. Omong kosong. Tampar mulutnya. Tapi tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana aku tahu? Bagaimana dengan 9 Nether Devil itu? Dia sudah melumpuhkan seni bela dirinya. Dia berlutut setiap 10 langkah dalam perjalanannya ke keluarga Zhou untuk meminta maaf. Dan aku juga sudah menyelidiki latar belakangnya. Ternyata, dia hanyalah seorang bajingan dari cabang keluarga Zhou. Jadi ketika dia melihat itu, Nona Sulung Zhou, dia sangat ketakutan. Aku memang terlalu ceroboh sebelumnya. Aku tidak menyangka bahwa Huzuan sebenarnya memiliki pendukung yang begitu kuat. Tuan muda, haruskah kita meminta perdamaian? Memohon damai. Tidak mungkin. Dia mencuri wanitaku dan menampar keluarga Feng di wajah. Huzuan ini harus mati. Aku tidak peduli tentang keluarga Zhou atau tidak. Aku akan membuat mereka mengerti bahwa di Longchamp, bahkan naga yang kuat pun tidak bisa menekan ular lokan. Tuan muda perkasa, mendominasi. Cepat hubungi seseorang. Aku ingin anak Zhou itu pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Apa yang kamu butuhkan dariku, Lanner?
Bibi bertanya padamu, apa pendapatmu tentang adik seperguruan Hushuan? Yang tiba-tiba muncul? Apa yang kupikirkan? Dia hanya sesama murid Hushuan. Tidakkah kau memperhatikan? Dia sedikit terlalu mesra dengan Hushuan. Ini tidak apa-apa kan? Mereka sudah lama tidak bertemu. Dan mereka adalah sesama murid. Bisa dimengerti. Lanner, bibimu mengingatkanmu. Di mana anak Hushuan itu? Dia mungkin punya beberapa keterampilan. Jika kau benar-benar ingin mempertahankannya, sebaiknya kau berhenti bersikap bodoh. Bibi, The Hushuan, film was translated and aku hanya narrated by menggunakannya M untuk Media. memutuskan pertunangan dengan Feng Xihou. Lanner, ayahmu sudah pergi. Aku seperti ibumu. Beberapa hal. Jika kau tidak memperjuangkannya, kau menyerahkannya. Tolong berhenti bicara. Aku tidak ingin mendengarkan. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Kau kepala keluarga. Mengapa kau begitu peduli dengan urusan generasi muda? Apa yang kau tahu? Dalam masalah penting, kita tidak bisa mengalahkan Hushuan. Kita hanya bisa memaksanya keluar. Melalui hal-hal kecil ini, bahkan pahlawan pun menyerah pada pesona wanita cantik. Dua gadis akan mencabik-cabiknya menjadi dua. Aku akan lihat apakah dia berani untuk tinggal di keluarga Long lebih lama lagi. Istriku ada benarnya. Seseorang baru saja meneleponku dan memintaku untuk bertemu dengannya atas namamu. Siapa? Feng Zhao, tuan muda, Feng. Tuan muda Feng. Orang yang kau cari ada di sini. Bibi, kau di sini. Aku sudah menunggumu. Tuan muda Feng, kau dan Lanner kami bahkan belum menikah. Memanggilku bibi sekarang agak terlalu cepat, bukan? Bukankah ini hanya masalah waktu? Bibi, aku mengundangmu ke sini hari ini karena aku punya permintaan bantuan. Aku hanya seorang wanita. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Seluruh Longchamp tahu bahwa nyonya kedua dari keluarga Lon adalah wanita yang kuat. Ditambah dengan sebelumnya, kesepakatan bisnis kita, buah Scorpio, cukup untuk menunjukkan kebijaksanaan Bibi. Berhenti menjelatku. Katakan saja padaku, apa itu? Kalau begitu aku tidak akan membuang waktu lagi. Bibi, aku harap kau bisa membantuku menyingkirkan Hushuan. Bagaimana kau ingin aku membantumu? Ini sederhana, bajingan Hushuan itu tahu sedikit tentang obat-obatan dan sangat berhati-hati. Sulit bagi orang luar untuk mendekatinya. Jadi aku membutuhkanmu, Bibi, untuk memasukkan ini ke dalam cangkirnya. Kau ingin aku meracuni Hushuan? Feng Zhao, kau benar-benar melebih-lebihkanku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa Hushuan begitu mudah diprovokasi? Bahkan jika tidak menargetkan Hushuan, dari orang-orang di sekitarnya, memulai juga bisa. Contohnya, gadis kecil Leisho Lingyu. Pokoknya, aku hanya ingin membuat Hushuan sangat tidak nyaman. Hal yang sangat berbahaya seperti itu, mengapa aku harus membantumu? Selain itu, jika semuanya terbongkar, suami saya dan saya, bagaimana saya bisa tetap berada di keluarga Long? Risiko tinggi, imbalan tinggi. Seluruh hal ini, kau dan paman. Tapi penerima manfaat terbesar. Selain itu, aku baru saja bertanya pada seseorang, transfer uang ke rekening pribadimu. Tidak tahu, apa kau pikir ketulusan seperti itu? Bagaimana? Ada apa? Biasanya kamu tidak ingin bicara padaku. Bibi, jangan marah. Aku hanya ingin bertanya. Dulu kamu dan pamanku, bagaimana kalian bisa jatuh cinta? Lanner, kupikir kau menyukai Hushuan anak itu. Pindah dengan tulus ya. Kemarilah, mencari saya untuk berbagi pengalaman. Bibi, hanya bertanya. Bibi beritahu, selama pria yang kau suka, kau harus memegangnya erat-erat. Kalau tidak, akan direbut oleh orang lain. Lihat hari ini, Hushuan ini baru saja pergi. Adik junior kecil itu mengikuti keluar. The film was Bukankah ini jelas translated ingin and merebutnya narrated darimu? by M Media. Kau pikirkan sendiri. Sini, minum teh dulu. Hilangkan dahagaku dulu. Kemana kamu pergi?
Aku baru saja pergi mengumpulkan tanaman obat dengan kakak seniorku. Sangat lelah. Ada apa dengan Lingyu? Lingyu, Sedikit tidak nyaman. apa yang ada di dalam teh yang kau berikan pada adik junior tadi? Apalagi yang bisa ada di dalam teh? Daun teh? Adik junior dia keracunan. Apa? Di siang bolong. Kau sangat misterius. Bukankah aku memintamu untuk membius Husuan? Mengapa kau meracuni Lan E? Kau bodoh. Sangat mudah dihadapi. Kupikir, obat ini berikan pada Lanner. Tunggu orang tua itu tahu bahwa Lanner diracun. Aku harus menyalahkan kepala Husuan. Tetap keluarkan dia dari keluarga Long kita. Tapi sekarang racuni gadis kecil itu. Belum, tidak mencapai tujuan kita. Ya. Siapa yang tahu gadis kecil Lanner itu? Sangat beruntung. Tapi aku sudah meracuni orang yang salah. Kalau begitu kita ikuti saja alurnya. Masalah ini menjebak Long Lanner. Jika Husuan tahu bahwa Long Lan ingin mencelakai adik junior kecilnya, jika Husuan tahu, bisakah dia tetap berada di keluarga Long? Ini adalah idemu sendiri. Aku tidak pernah menyuruhmu melakukan ini. Aku tidak menyuruhmu meracuninya. Aku tidak bibi. Kau bilang. Kau ingin kompetisi yang adil. Siapa yang tahu kau akan begitu ekstrem? Kau benar-benar meracuni tehnya. Lan El, Husuan, apakah dia mengatakan yang sebenarnya? Husuan, kamu juga tidak percaya padaku. Ya, aku yang melakukannya. Cukup, Lan El, dengarkan aku. tinggalkan aku sendiri, karena tidak ada satupun dari kalian yang percaya padaku. Mengapa kamu menghentikanku? Pergi urus adik juniormu. Lan El, biasanya saat aku marah hanya sedikit merengek. Sejak Lingyu turun gunung, kau selalu merendahkannya. Kau iri padanya. Tapi apa yang kau lakukan itu terlalu kejam. Kau benar-benar meracuninya. Ya, itu benar. Aku cemburu padanya. Sejak dia tiba, kamu bahkan tidak melihatku, menganggapku. Kenapa dia tidak mati saja? Aku ingin dia menderita. Cukup. Apa kamu puas sekarang? Lan El, Dasar pria bau sialan. Aku tahu itu adik juniormu. Kamu sama sekali tidak peduli dengan perasaanku. Kamu lebih memilih percaya pada mereka daripada aku. Kamu masih tidak mempercayaiku bahkan ketika aku berada di sisimu. Tuan tua, aku memintamu datang ke sini hari ini karena adik juniorku, identitasnya luar biasa. Bukankah dia hanya dari Lembah Raja Obat, Sekte Jarum Hantu, seorang murid perempuan kecil? Perlu sekali bersikap dramatis. Su Lingyu, dia bukan hanya adik juniorku. Sesederhana itu, dia adalah mutiara berharga keluarga Shou, putri sulung mereka. Apa? Apa yang kau bicarakan adalah keluarga Piaisho. Keluarga Shou. Keluarga Shu yang mana? Di seluruh Longchen ini, hanya ada keluarga Long dan keluarga Feng. Tidak pernah mendengar tentang keluarga Shu manapun. Omong kosong. Keluarga Piaisho, kekuatan yang mereka pegang adalah sepertiga dari seluruh negara. Putri keluarga Shou ada di sini bersama kita. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Justru karena identitasnya yang istimewa, aku tidak langsung mengungkapkan identitasnya, seperti yang terjadi sekarang. Jika keluarga Shou mengetahui Lingyu terluka di rumah kita, aku khawatir tidak seorang pun dari kita akan lolos dari kematian. Ayah, sudah kubilang anak perempuan yang sudah dewasa seperti air yang tumpah. Ayah, semuanya sudah berakhir. Bibi Long, kau takut sekarang bukan? Husuan, apa maksudmu dengan itu? Aku mendisiplinkan anggota keluarga Long kami. Apa urusanmu? Tuan tua, aku memanggilmu ke sini hari ini, bukan untuk mendisiplinkan Lan El. Lalu, apa maksudmu? Maksudku, untuk menghukum dua orang yang memalukan keluarga Long ini. Mereka bersekongkol bersama untuk mencelakai adik juniorku dan mencoba mengalihkan kesalahan kepada Lan El. Husuan, kau memfitnah kami. Benar. Apa hakmu mengatakan itu? Kami membawa bencana bagi keluarga Long. Melakukan ini, apa untungnya bagi kami? Lan El sudah memberitahuku bahwa cangkir air yang awalnya kau racuni untuk diminum Lan El sungguh tidak menguntungkan. Bahwa Lingyu meminumnya terlebih dahulu. Jadi orang yang awalnya ingin kau racuni bukanlah Lingyu, melainkan Lan El. Kau memfitnahku. Kau ingin meracuni Lan El dan kemudian mengalihkan kesalahan kepadaku. Lebih disukai membuat tuan tua cukup marah untuk mengusirku dari keluarga Long. Benar kan? Husuan, keluarga Long kami adalah tempat yang penuh alasan. Kau butuh bukti untuk mendukung klaimmu. Jika tidak, akan kubuang kau dan Lan E keluar dari pintu sekarang juga. Kurang ajar, kapan giliranmu untuk berbicara? Ayah, aku berbicara dengan gegabah tadi. Husuan, apa kau punya bukti dari apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak butuh bukti apapun. Tidak. Kau berani menuduhku tanpa bukti untuk melindungi Lanner. Kau sekarang mulai menggigit balik ya. Tuan tua, aku hanya tahu. Begitu keluarga Shou mengetahui tentang ini, semua orang di sini akan mati.
Kalau begitu cepat beritahu kami, apa yang harus dilakukan sekarang? Buat putra dan menantumu mengaku dengan jujur siapa yang berada di balik semua ini. Baru saat itulah kita dapat mengalihkan masalah dari keluarga Long dan menjaga kita semua tetap aman. Anakku, takat laki-lakimu sudah pergi. Apakah kau ingin seluruh keluarga kami menyusulnya? Itu Feng Xiao dari keluarga Feng. Siapa itu sekarang tidak masalah. Yang penting adalah untuk menenangkan amarah keluarga Zhou. Keluarga Long kita harus The film mengorbankan was setidaknya satu translated orang. and narrated by M Media. Selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Andaikan saja dengan mengorbankan anakku dapat mencegah bencana ini. Aku Long Xia bersedia melawan segala rintangan dan berperang dengan keluarga Zhou. Tuan tua, selain itu, ada cara lain untuk memastikan keselamatan semua orang di keluarga Long, yaitu mengalihkan kekuasaan keluarga Long kepadaku. Baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu. Keluarga Feng ingin setara denganku dengan mengandalkan naga raksasa Shi, dan mereka bahkan ingin menikahkan cucuku. Aku sudah terlalu lama menoleransi mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, seluruh aset keluarga Long akan dikelola oleh Hu Xuan. Kakak tertua, kami sudah mencari ke seluruh Longchem, tetapi masih belum ada kabar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Terus mencari. Langkir tidak tahu beratnya situasi ini. Jika keluarga Su mengetahui bahwa putri kesayangan mereka terluka di rumah keluarga Long, aku khawatir mereka akan menghancurkan keluarga Long dalam kemarahan mereka. Apakah seserius itu? Kau mungkin tidak tahu kekuatan keluarga Zhou. Keluarga Zhou berada di peringkat di antara 3 teratas di seluruh negara Huazhou. Tuan muda, mereka memaksa masuk. Huzuan, kau berani menunjukkan wajahmu di sini. Perilakumu yang biasanya gegabah di Longchem adalah satu hal, tapi sekarang kau membawa preman botak ini untuk menyerbu wilayahku. Kau bosan hidupnya. Apa kau sedang bermain-main? Ini sudah keterlaluan. Kaulah yang sudah bertindak terlalu jauh. Feng Xiao, Bibi Lan Er. Tapi semuanya sudah dijelaskan. Dijelaskan? Menjelaskan apa? Beberapa hari terakhir ini aku bahkan belum keluar rumah. Mereka semua bisa bersaksi. Benar, benar. Kami bisa bersaksi. Keluarga Long Anda telah menderita bencana. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan tuan muda Feng kami. Aku sudah. Tidak ada yang perlu didiskusikan. Dengan kalian berdua orang bodoh yang tidak becus. Panggil orang tuamu ke sini. Katakan padanya aku datang dengan perintah Oiglan, Long Xia. Hanya kau. Apa kau memenuhi syarat untuk bertemu orang tuaku? Suruh Long Xia datang sendiri. Apakah kalian berdua akan memberitahunya sekarang? Atau aku akan menghajarmu habis-habisan sebelum memberitahunya? Pilihanmu. Kau. Dari mana kau berasal? Berani mengancamku? Feng Xiao, aku menyarankanmu untuk menjaga nada bicaramu. Biar ku beritahu, bosku sekarang adalah kepala keluarga Long di Longchem. Botak, kau sudah membawa lelukan ini terlalu jauh. Orang ini, dia baru berada di Longchem selama The beberapa film was hari, dan dia translated sudah menjadi and kepala narrated keluarga by Long. M Media. Feng Xiao, sebagai katak dalam sumur, ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kau pahami. Aku berbicara kepadamu sekarang sebagai kepala keluarga Long. Aku di sini untuk berbicara denganmu. Pernikahanmu dengan Lan Er sekarang dibatalkan. Huzuan, aku akan membunuhmu. Kurang ajar. Seorang murid dari sekte Jarum Hantu berani memukul putraku satu-satunya di wilayahku. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Feng mudah diintimidasi? Tuan Feng, putramu mencoba melakukan langkah pertama. Aku hanya bertindak untuk membela diri. Ayah, bunuh dia. Jangan biarkan dia pergi. Hotel kita. Tuan Feng, aku di sini untuk menyampaikan pesan dari orang tua. Pernikahan antara putramu dan Lan Er secara resmi dibatalkan. Orang tua itu tidak menginginkan si naga raksasa kita. Dengan aku sebagai menantu barumu, aku akan 100 kali lebih baik dari Gian Dragon Shi. Aku masih menginginkan Gian Dragon Shi milikmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau akan dengan patuh mengirimkannya ke keluarga Long. Apa kau benar-benar berpikir bahwa setelah mempermalukanku seperti ini, kau masih bisa keluar dari sini? Aku hanya di sini untuk menyampaikan pesan dari orang tua. Selain itu, aku mewakili bukan hanya Old Lan, ini seluruh Longcheng. Keluarga Long. Ayah, bajingan ini. Dia bilang dia mewakili keluarga Long. Seluruh keluarga Long menghormatinya. Kita harus membunuhnya. Ingin menyentuhku. Mari kita lihat apakah keluarga Feng Anda memiliki kemampuan untuk menghadapi keluarga Long. Tuan Feng, seperti yang terlihat saat ini, semuanya berkat Anda, putra Anda yang baik ini. Kebodohan apa yang telah dia lakukan di belakangku? Sebaiknya Anda tanyakan sendiri padanya. Guang Tao, ayo pergi. Ayah, kirim seseorang untuk membunuhnya. Diam. Dalam beberapa hari terakhir, langit di atas Longqing telah berubah. Apa yang telah kau lakukan? Ayah, apa kau sudah memikirkan cara untuk menghadapi Huzuan? Kau bawa hadiah yang banyak. Pergi ke Linchan, cari seseorang
Baiklah, tapi siapa yang harus kita cari? Apa dia punya cara untuk menghadapi Huzuan? Tidak peduli seberapa kuat Huzuan, dia hanyalah seorang manusia biasa. Dia bisa melawan 10, tidak bisa melawan 100, tidak bisa melawan 1000 juga. Tapi kenapa kita tidak bisa mengalahkannya? Itu karena dia sekarang adalah kepala keluarga Lon. Tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawa mereka demi uang kita. Untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Si Heo, kau sudah dewasa. Ayah, tapi orang yang kita cari, apa mereka benar-benar bersedia mempertaruhkan nyawa mereka untuk kita? Orang ini telah menunggu kesempatan. Dia ingin membunuh musuhnya lebih dari kau atau aku. Dan tidak takut mati. Siapa orang ini? Mantan pemimpin perkumpulan King Lon. Apa kau tahu siapa dia? Itu saudara Qin. Ayah, apa kau tahu keberadaan saudara Qin? Tentu saja, aku diam-diam membantunya sebelumnya. Dia melarikan diri dari kejaran perkumpulan King Lon. Bidak catur ini, saatnya untuk menggunakannya. Bagus. Ayah, aku akan pergi dan melakukannya sekarang. Adapun kau, ada hal yang sama, pentingnya untuk dilakukan. Kakek, obat untuk mengobati penyakit Paman Zhong telah dikembangkan. Selama dia meminumnya terus-menerus selama sebulan, ketuliannya secara alami akan sembuh. Kakek, karena penyakit Paman Zhong telah disembuhkan, kupikir kita harus serang duluan. Ayah dan anak Feng sama-sama memiliki hati harimau dan serigala. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyerang. Bagus, asalkan kita bisa melewati kesengsaraan ini. Orang tua ini akan menunggu untuk minum anggur pernikahanmu dan Lan El. Ayah, keluarga Feng, mereka di sini. Paman Long, bantu orang tua itu kembali beristirahat dulu. Huzuan, lama tidak bertemu. Kau lagi. Hadiah apa yang ada di dalam kotak itu? Seberapa tuluskah itu? Ada bom di sini. Apa? Ini bom mikro. Guru kami menyuruhku untuk meledakkanmu. Ini adalah ruang resepsi keluarga Long. Keluarga Feng benar-benar berani melakukan ini. Dia berkata begitu karena kita sudah membuka topan. Dia tidak takut akan kehancuran bersama. Hanya jika kau mati, mereka tidak akan takut akan balas dendam keluarga Lon. Tapi mengapa kau memberitahuku ini? Mengapa tidak biarkan saja aku membuka kotak itu dan meledakkanku di depanmu? Bukankah itu lebih baik? Lebih baik bagaimana? Jika kau mati, keluarga Long akan segera mencabik-cabikku. Aku tidak ingin mati bersamamu. Tetapi jika bom ini tidak meledak, ketika kau kembali ke keluarga Feng, kau tetap akan mati. Bukankah begitu? Ya, benar. Selama bertahun-tahun ini, aku telah bekerja seperti anjing untuk keluarga Feng. Sepenuhnya setia. Aku tidak pernah menyangka bahwa, pada akhirnya, aku akan berakhir sebagai pian yang tidak bisa mundur, menyeberangi sungai. Jadi kau pian kecil ini, untuk menyelamatkan hidupmu, memilih untuk maju, dan membuka kartumu di hadapanku, begitu kan? Benar. Huzuan, ini di tanganku adalah detonatornya. Sejak kau datang ke Longchamp, kami menjadi seperti ini. Kau sebaiknya memikirkan sesuatu, atau kita berdua akan mati. Jangan bersemangat, aku lihat kau nak, masih punya nyali. Bekerja seperti anjing untuk keluarga Feng, selama bertahun-tahun, lalu mati seperti ini. Tidakkah kau pikir itu tidak adil? Apa yang bisa kulakukan? Jika tidak meledak aku mati. Jika meledak aku juga mati. Lebih baik aku membawamu bersamaku. Bom ini tidak akan meledak. Dan aku tidak akan mati. Apa maksudmu? Feng Chandian tidak akan menyangka untuk mengirim orang rendahan sepertimu dengan bom sekecil itu untuk meledakkanku. Dia mungkin hanya ingin memberiku peringatan untuk memberitahuku bahwa keluarga Feng tidak bisa dipermainkan. Jika bom ini tidak meledak, bagaimana aku bisa melapor kembali? Aku lihat kau masih belum mengerti. Bom ini tidak akan meledak. Aku juga tidak akan mati. Dan orang yang akan mati adalah kau. Apa maksudmu? Meledakkan bom di ruang resepsi keluarga Long, membunuhku. Kepala keluarga Long, Feng Chandian, apakah dia gila? Dia hanya menggertak. Dia tidak sebodoh itu. Namun, orang yang mengantarkan bom ini pasti telah ditinggalkan olehnya. Jika kau meledakkanku sekarang, jika keluarga Long, orang lain tahu, apakah kau pikir mereka akan membiarkanmu hidup? Baiklah, langkah-langkahnya sudah lengkap sekarang. Selanjutnya aku harus berteriak dengan keras dan membiarkan anggota keluarga Long lainnya datang untuk memotongmu menjadi beberapa bagian. Baiklah Huzuan, sejak kamu datang ke Longchamp, kita sudah cukup sering berselisih paham. Mati di tanganmu adalah balasan yang pantas aku terima. Kau tidak bisa mengatakan itu. Kau seorang tuan muda kaya, pengikut kecilmu. Tidak perlu berseteru denganku. Selama ini, orang yang mencari mati adalah Feng Xiao. Maksudmu, kau tidak akan membunuhku?
Aku tidak pernah berpikir untuk membunuhmu. Ingat insiden 9 Nether Demon terakhir. Orang yang ingin kau mati, bukanlah aku, tetapi Feng Xiao. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Tuan Muda Feng, selamatkan aku, selamatkan aku. Bawahan baikku. Untuk bisa melenyapkan bajingan ini, pengorbananmu sepadan. Ahli, cepat dan bunuh anak ini, untukku. Huzuan, tolong aku. Kau menyelamatkan hidupku. Hidupku milikmu mulai sekarang. Ingin menyelamatkan hidupmu, sebenarnya tidak sulit. Hanya saja, kau perlu mengambil beberapa risiko. Sebagaimana adanya. Selama aku bisa hidup. Risiko apa yang tidak bisa kuambil? Apa yang akan kau lakukan? Suntikan ini akan membuatmu terlihat seperti organ dalammu terbakar, tidak dapat diselamatkan. Bahkan jika semua dokter terbaik Long Cheng datang, mereka tidak akan dapat melihat masalah apapun. Aku mengerti. Selama Feng Chanian bisa melihat bahwa kau tidak membunuhku, itu untuk membuat hidupku lebih buruk daripada kematian. Lumayan. Kau kembali dan beritahu dia, aku ketakutan setengah mati oleh bomnya. Tujuannya telah tercapai. Adapun, apakah kau hidup atau mati, mereka mungkin tidak akan peduli. Baik, lakukan. 100 kejahatan mendorong kegilaan sebagai penyakit. Begitu jarum hantu keluar, tidak ada yang bisa menahan. Baiklah. Cepat kembali dan laporkan. Penampilanmu pasti akan membuat si Feng itu membuka matanya. Huzuan, terima kasih. Kau memberiku hidupku. Aku akan mengingat ini. Huzuan ini benar-benar ketakutan oleh hadiah itu. Takut setengah mati. Tuan, selamatkan aku. Bajingan jahat. Aku mengampuni hidupmu. Namun kau telah direduksi menjadi keadaan seperti ini. Ini adalah respons Huzuan kepadaku. Sepertinya perjuangan ini telah dimulai. Tuan, aku melakukan semua yang kau katakan. Kau tidak bisa meninggalkanku. Aku mohon. Aku sangat kesakitan. Aku sangat puas dengan apa yang telah kau lakukan. Setelah kau pulih, aku pasti akan menggunakanmu lagi. Seseorang datang cepat. Bawa dia ke dokter. Ayah, manajer Chow. Dia, apa yang terjadi padanya? Tidak ada apa-apa. Hanya untuk memberi Huzuan sebuah peringatan. Bagaimana keadaannya? Ayah, aku benar-benar tidak menyangka kau masih punya saudara King sebagai rencana cadangan. Dan dia membenci Huzuan. Dia sangat membencinya. Dia ingin mencabik-cabiknya. Ditambah lagi di Linchen, dia melatih sekelompok pembunuh, jenis yang menginginkan uang bukan nyawa. Dia membawa mereka semua ke Longcheng. Baiklah, beritahu saudara King, semua sumber daya keluarga Feng di Longcheng dapat digunakan sesuka hati. Selama Huzua bisa dibunuh, apapun yang ingin dia lakukan, dia bisa melakukannya. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Feng dan keluarga Lon menyatakan perang. Saudara-saudara, saudara Guangtol, bagaimana kau punya waktu untuk datang kembali dan bermain baru-baru ini? Sejak perhimpunan King Long bergabung dengan keluarga Lon, mereka praktis bisa berjalan seenaknya di Longcheng. Benar-benar tidak ada apa-apa. Aku perlu khawatirkan. Jadi, terlalu santai, terlalu bosan. Datang kembali untuk bermain beberapa putaran dengan saudara-saudara. Bermain beberapa putaran. Saudara Guangtol setia dan benar. Dia belum melupakan kita saudara-saudara. Jangan khawatir. Aula biliar ini, kami pasti akan menjaganya dengan baik. Siapa? Guangtol. Lama tidak bertemu. Saudara Qin, kau menyuruh Jen mencari dan memburuku di seluruh Longcheng, mencoba melenyapkanku. Bagaimana? Tidak menyangka aku masih hidup ya, saudara King aku. Aku ingat terakhir kali kita bertemu, itu di sini juga kan? Perasaan terkena jarum itu. Aku mengingatnya dengan sangat jelas. Saudara Qin, kau harus pergi. Longcheng sekarang. Ini Longchengnya Huzuan. Longcheng milik Huzuan maksudmu? Longcheng bisa menjadi milik keluarga Lon. Atau bisa menjadi milik keluarga Feng. Tapi perhimpunan King Long di Longcheng akan selalu menjadi milikku. Menjadi milikku. Guangtol, apa kau ingin mati sekarang? Atau kau ingin melihat bosmu lagi? Sebelum kau kehilangan nyawamu. Saudara Qin. Tidak. Tidak, saudara Qin. Guangtol, bagaimana keadaanmu? Di mana saudara Qin? Bos kau di The film sini. was translated and narrated by Saudara M Qin, dia Media. pergi. Mereka benar-benar kejam. Semua tulang di tubuhnya patah. Aku akan menggunakan jarum perak dulu untuk menyegel pembuluh darahmu.
Bos? Dia memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Katakan padaku. Dia berkata bahwa aku hari ini, itu kau besok. Dia ingin membuat semua orang yang kau sayangi mati secara spektakuler. Baiklah. Tidak lagi aku mengerti. Santai. Jangan pikirkan itu. Mengakui Anda sebagai kakak laki-laki saya. Aku saudara Guangton, tidak menyesal. Siapapun yang menyakiti orang yang aku sayangi, aku akan membalas mereka 1000 kali lipat. Aku berjanji padamu di sini. Mereka yang menyentuh sisik terbalikku, aku Husuan pasti akan melenyapkan mereka. Saudaraku King sekali dia bertindak benar-benar luar biasa. Meskipun kita tidak bertemu Husuan, kita masih menyingkirkan si botak itu. Bisa dianggap sebagai melumpuhkan salah satu tangannya. Saudara King, aku salut padamu. Kali ini berkat Anda Ayan dan anak keluarga Feng, karena telah menarikku keluar dari selokan. Jangan khawatir kalian berdua, selama Husuan tidak dieliminasi, aku tidak akan beristirahat. Lalu apa rencanamu? Meskipun sekarang musuh sudah jelas dan aku tersembunyi, kupikir berurusan dengan Husuan dan keluarga Long itu harus bersin dan cepat. Membasmi The film akarnya. was translated and Semakin kita narrated menunda, by M semakin besar Media. kemungkinan akan ada perubahan. Benar. Saudara King benar. Selama aku Feng Zihao membutuhkan bantuan, Saudara King kau tinggal minta. Rumah besar keluarga Long Longchem sekuat emas, mudah dipertahankan, sulit diserang. Selama Zihao saudaraku yang lama bisa menemukan cara untuk memancingnya keluar untukku, aku pasti akan memasang jaring langit dan bumi. Selusin orang nekat, pisau yang berkelebat bersamaan. Aku tidak percaya kita tidak bisa mencincangnya menjadi daging cincang. Bagus, aku akan pergi melakukannya sekarang. Zihao, apakah kamu punya cara? Tentu saja. Jika kau ingin memancing Husuan keluar, kau harus berurusan dengan Long Lan'er terlebih dahulu. Jalan itu. Sialan. Dia berani memutuskan pertunangan denganku. Aku akan membuatnya menyesal. Keputusan ini selama sisa hidupnya. Kemari, mari kita bertiga minum. Kakak Husuan, bagaimana kabarmu? Aku sudah menyuruh King Long Sochiti mencari di seluruh kota, tetapi kami belum menemukan jejak Lan'er sama sekali. Saudara King juga telah disembunyikan oleh mereka. Apakah itu keluarga Feng bermain trik? Pasti. Aku curiga saudara King dan para anggotanya semuanya bersembunyi di tempat keluarga Feng. Jadi dia menjadi panah tersembunyi untuk keluarga Feng, siap mengancam kita kapan saja. Benar. Feng Chanian tua itu benar-benar jahat. Lingyou, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja kakak Husuan. Denganmu berurusan dengan keluarga Feng itu dan menyelamatkan saudari Lan'er. Tidak perlu. Kau perlu pulih sekarang. Adalah hal yang paling penting. Apakah ini karena aku? Saudara Husuan, seharusnya aku tidak datang mencarimu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Benar Lingyou. Kau bilang sebelumnya, keluarga Su telah mencarimu. Ya. Ayahku untuk membawaku kembali. Mengirim ahli top keluarga Zhou. Bernama Heyu, kungfunya sangat kuat. Aku hampir dibawa kembali olehnya. Lingyou, jadi, cari cara untuk menghubungi Heyu. Beritahu dia, kau sekarang terjebak di keluarga Feng. Kau mau kemana? Jangan khawatirkan aku akan menemui seseorang. Masyarakat sangat kacau sekarang. Apa kau belum dengar tentang saudara King dari perkumpulan King Long? Dia kembali ke Longchem. Pergi keluar seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Apa yang kau tahu? Semakin kacau situasinya, semakin kau perlu mencari cara untuk bertahan hidup. Saudara Qing itu, dia ingin berurusan dengan Husuan. Kami mengikutinya setiap hari, hidup dalam ketakutan. Mengapa kami harus? Kau benar-benar mau kemana? Aku akan mencari Feng Zihao. Aku perlu menjelaskan semuanya dengannya. Jika dia menginginkan Lan'er, dia harus membantuku mendapatkan hak waris ke Long Group. Tunggu kabar baik. Silakan, The film was silakan. translated and narrated by M Media. Bibi, kau di sini. Di saat seperti ini, kedua keluarga hampir saling membunuh. Masih memanggilku Bibi. Bibi ini, kau seharusnya tidak memanggilku seperti itu lagi. Terserah apa katamu. Aku mengambil risiko besar datang ke sini. Ceritakan apa yang terjadi. Itu sederhana. Bantu aku untuk mendapatkan Long Lan'er sendirian. Aku ingin dia mengubah pikirannya. Zihao, kau pasti bermimpi. Di saat seperti ini, bagaimana bisa Long Lan menemuimu sendirian?
Aku benar-benar bangun. Kau, jangan bilang kau berpikir untuk menyakiti Longlaner. Aku memang ingin menyakitinya. Jadi, The film was translated Aku tidak bisa and membantumu dengan narrated by ini. M Media. Terakhir kali, dengan kejadian peracunan itu, aku hampir terseret bersamamu. wanita tua. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan Lan Er? Bantu aku menyingkirkan Hu Xuan. Dan biarkan aku mendapatkan hak waris ke Longbrook. Bagaimana jika aku tidak setuju? Jangan setuju. Kau menginginkan Longlaner. Kau delusi. Feng Zihao, apa yang kau inginkan? Aku bibimu. Bibi, bukankah kau baru saja menyuruhku untuk tidak memanggilmu Bibi? Dasar tidak tahu terima kasih. Panggil suamimu. Sekarang juga. Aku akan menelepon. Tuan Muda Fen, aku sudah membawanya padamu. Di mana istriku? Wanita tua itu. Aku sudah mengirim seseorang untuk membawanya kembali. Enyahlah dari sini sekarang. Feng Zihao. Itu kamu? Kamu berani menculikku. Lan Er, mengapa kau berbicara begitu kasar? Aku hanya ingin menikmati waktu berduaan dengan tunanganku. Bagaimana bisa ini disebut penculikan? Kamu mencari mati. Jika kamu berani menyentuhku, keluarga Feng akan tamat. Lan Er, kau terlalu meremehkanku. Kau begitu lembut dan berharga. Bagaimana bisa aku tega menyentuhmu? Aku terlalu menyayangimu. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Keluar. Sungguh wanita jalang. Panggil Huzuan sekarang. Bukankah dia tunanganmu sekarang? Aku ingin melihat seberapa pentingnya wanita jalang ini baginya. Halo, Lan Er. Di mana kau? Baiklah, aku akan segera ke sana. Tunggu aku. Saudara Hu Xuan, aku punya berita tentang saudari Lanner. Lan Er bersama Feng Zihao. Aku harus pergi The film was menyelamatkannya. Kau tidak bisa pergi, and saudara. narrated Dia by sengaja M Media. memancingmu keluar. Tidak. Lan Er dalam bahaya. Bahkan jika itu jebakan, aku harus menyelamatkannya. Kau tetap di sini. Saudara, jika kau tidak membawaku, aku akan pergi sendiri. Saudara Heyu, selamatkan aku. Hu Xuan, Ya ampun, Huzuan. Kau benar-benar cepat sampai di sini. Kau benar-benar berani datang ke sini sendirian untuk mati. Aku meremehkanmu. Tangkap dia. Feng Zihao, apa kau mencari kematian? Layak menjadi murid sekte jarum hantu. Keterampilanmu mengesankan. Tapi biar ku peringatkan. Jika kau berani menyentuhku, kau tidak akan pernah melihat wanita jalang ini lagi. Kau berani mengancamku. Kami murid sekte jarum hantu, tidak takut apapun terutama ancaman. Kita semua bisa saja mati bersama. Mati bersama. Kau berharap keluar kalian semua. Tuan Muda Fen, kami di sini. Kau juga di sini. Sekarang semua orang akhirnya ada di sini. Aku akan menghabisi kalian semua sekaligus. Setelah sekian lama, kesombonganmu masih belum berubah. Huzuan, apa kau tahu bagaimana rasanya diusir dari Longqiang akhir-akhir ini? Betapa aku merindukanmu. Saudara Qin, tak disangka yang dulunya terhormat, pemimpin Kingdom Society. Sekarang telah direduksi menjadi hanya beberapa orang ini. Mereka masing-masing akan memberimu bagian. Itu sudah cukup. Sebentar lagi kau bisa pergi ke dunia bawah. Dan si botak, preman kecilmu yang setia, bertamu. Huzuan, mengingat kau melawanku begitu lama, aku akan membiarkanmu mengucapkan kata-kata terakhir. Bicaralah. Hentikan omong kosong itu, cepat lepaskan Lan Er. Jika tidak, aku akan mengirim kalian semua ke bawah untuk menemani saudaraku. Sial, kau menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum sebagai hukuman. Bunuh dia untukku. Aku akan melakukannya sendiri. Semua orang bilang The film murid was sekte jarum hantu translated itu hebat. and Menurutku, narrated by mereka M sangat Media. bodoh. Huzuan, jika kau bisa
mengubah tangan ini menjadi pistol hari ini, dan membunuh saudara Qin. Aku Feng Zihao akan segera berlutut dan memohon ampun. Kau sendiri yang mengatakannya. Saudara Qin, bukankah kau selalu ingin membunuhku? Sini. Aku akan memberimu kesempatan. Aku akan menghitung sampai 3. Mari kita lihat apakah pistolku lebih cepat atau pisaumu yang lebih cepat. 3, 2, 1. Baiklah, aku akan menyelamatkanmu. Ada pistol. Cepat, Tuan Muda Fen, aku akan melindungimu. Huzuan. Panggil seseorang. Siapapun yang tidak ingin mati, keluar dari sini sekarang. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Bangun. Huzuan. Kau pikir pistol rusak ini akan menakutiku? Ayo, bunuh aku. Husuan, Bunuh aku. Bukankah kau punya pistol? Kalahkan aku. Ayo. Ayo bunuh aku. Husuan, Ayo, kau coba wanita sialan ini. Gunakan nyawa seorang pelacur untuk ditukar dengan kami berdua, coba saja. Saudara Qin, aku tidak punya dendam terhadapmu. Kau dan si botak, itu dendam pribadi kalian. Kau membunuhnya. Aku tidak menyalahkanmu. Apa yang ingin kau katakan? Letakkan pisau itu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Dibandingkan dengan nyawa Lankel, nyawamu tidak berharga. Aku sudah berbicara. Aku akan menepati janjiku. Ini adalah kesepakatan yang cukup masuk akal. Tapi, apa kau pikir dengan cara ini, keluarga Feng akan melepaskanku? Keluarga Feng hanya memiliki orang tua Feng yang tersisa. Kau juga takut akan hal ini. Huzuan, apa maksudmu dengan itu? Kenapa? Kenapa? Kau bilang kenapa? Luar biasa. Terima kasih Huzuan. Ini adalah kesempatan yang kau peroleh sendiri. Jangan berterima kasih padaku. Saudara Qin, apa kau belum mengambil keputusan? Membiarkanmu membuat keputusan. Huzuan bilang dia akan melepaskanmu. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kau ancaman. Aku harus membantunya menyingkirkanmu. Huzuan, aku pergi kalau begitu. Bagus. Lankel, lain kali kau menghadapi hal semacam ini, darurat, kau harus segera memberitahuku. Jangan pernah menjadi impulsif seperti kali ini. aku minta maaf. Husuan, kali ini aku terlalu gegabah. Seharusnya aku tidak cemburu pada kau dan Ling Yu. Itu menyebabkanmu berada dalam bahaya juga. Saudari Lanner, Ling Yu. Husuan dari Sekti Jarum Hantu. Terima kasih saudara atas bantuanmu. Hei Yu keluarga Shaw, kau tidak perlu berterima kasih padaku. Jika bukan, The film was karena Ling Yu memintaku, translated aku and tidak akan narrated membantu. by M. Selain Media. itu, urusan kita, mari kita selesaikan saat kita kembali. Baiklah. Kalau begitu ayo pergi. terima kasih karena sudah mempercayaiku. Aku tidak pernah menyangka bahwa kerabat saudaraku sendiri akan menusukku dari belakang. Dan kau dan aku belum lama saling mengenal. Namun kau membelaku seperti ini. Aku hanya tidak percaya. Kau akan sebodoh itu. Kau memanggil siapa bodoh? Apa kau benar-benar berpikir aku sebaik yang kau kira? Biar kutanya padamu. Jika suatu hari Junior Sister Ling Yu benar-benar menghalangimu, mencegahmu untuk bersamaku, apa kau benar-benar akan memberinya obat? Dalam mimpimu, kau masih berfantasi tentang kita berdua, memperebutkanmu. Teruslah bermimpi. Sejujurnya, bahkan jika aku harus membius seseorang, itu adalah kau. Bagus. Nona Long, Anda benar-benar memiliki temperamen yang tinggi. Aku tidak berani memprovokasimu. Ayo pergi. Kau mau membawaku kemana? Untuk mencari kakekmu. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang aku janjikan padamu sejak lama. Melamar. Saudara Heyu, Saudara Heyu, kamu baru saja tiba di keluarga Long, dan kamu sudah sangat membantuku. Aku bahkan belum sempat beristirahat dengan benar. Pergi dan istirahatlah. Sudah kubilang, setelah kita kembali, kita akan menyelesaikan skor di antara kita. Kalau begitu, kakek. jangan ada yang bergerak. Kau adalah kepala keluarga Lon, Tuan Longzia. Benar, ini apa? Lebih dari 20 tahun lalu, seseorang mempercayakan seorang anak laki-laki padamu. Apa kau ingat? Anak laki-laki itu adalah ahli waris keluarga Show kami. Dia sedang dikejar saat itu. Saat melewati Longchem, aku mempercayakannya pada perawatanmu, Tetua Lon. Jika kau bisa memberitahu kami keberadaan anak laki-laki itu, tidak hanya masalah Ling Yu, tidak akan lagi dikejar. Kepala keluarga Show kami juga akan sangat berterima kasih padamu. Sayang sekali.
Anak itu sudah mati. Apa? Mati? Dulu Asong mengejar mereka. Ketika dia kembali dia menjadi tuli dan bisu. Dia memberi isyarat dengan tangannya untuk memberitahuku bahwa anak itu sudah mati. Sebenarnya kau tidak tahu. Aku awalnya ditujukan untuk menjadi milik anak keluarga The Zhou, film was istri. translated Kemudian anak itu and menghilang. narrated Keluarga by Zhou M tidak Media. meninggalkanku. Mereka bahkan mengakuiku sebagai putri angkat mereka. Mengatakan mereka akan menemukannya suatu hari nanti. Tetua Long. Jika dia sudah mati, maka aku hanya bisa membawa Longlan Air kembali untuk melapor. Jika kau bersikeras sejauh ini, maka jangan salahkan orang tua ini karena tidak sopan. Tunggu sebentar, masalah ini sebenarnya bukannya. Sama sekali tidak ada ruang untuk bermanuver. Sekarang setelah Feng Zihao meninggal, Feng Changnian kehilangan putra kesayangannya, pasti akan membalas dengan gila-gilaan. Kita harus bergabung sekarang. Bukankah Paman Asong orang terakhir yang melihat anak itu? Panggil Paman Asong ke sini. Tuan, Paman Asong, Tuan muda. Tanyakan apapun yang ingin kau tanyakan. Aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Paman Asong, lebih dari 20 tahun yang lalu, apakah kamu melihat dengan mata kepala sendiri anak itu dibunuh oleh para pembunuh? Sebagaimana adanya. Aku hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku berbohong kepada Tuan waktu itu. Saat itu keluarga Long diserang. Dan asal-usul anak itu tidak diketahui. Aku takut jika Tuan terus menyelidiki. Itu akan membawa lebih banyak masalah bagi keluarga Long. Jadi, aku berbohong. Ingin memadamkan niat Tuan tua. Asong, Tua. Keluarga Long kita telah berjuang selangkah demi selangkah untuk sampai ke tempat kita sekarang. Ini tidak mudah. itu bagus saudara Hiu. Apa kau dengar itu? Saudaraku mungkin masih hidup. Ini juga keberuntungan bagi keluarga Long Anda. Sesepuh Long, jika kita menemukan tuan muda dari keluarga Shou, tidak hanya masalah Ling Yu akan dibatalkan, tetapi kepala keluarga Shou kita pasti akan membiarkan yang lalu berlalu. Asong, apakah anak itu memiliki tanda pada dirinya saat itu? Aku tidak ingat dengan jelas. Sepertinya ada sesuatu di punggungnya. Ada tanda lahir berwarna merah tua. Tanda lahir merah tua, itu mudah ditemukan. Aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk itu. Pencarian di seluruh kota. Tuan tua, sebelumnya aku menginginkan anggrek suci kehancuranmu. Sekarang dua hal yang aku janjikan padamu. Semuanya sudah selesai. Tentu saja aku ingat. Tuan, kau juga anggota keluarga Long kami. Aku akan mengambil anggrek suci kehancuran untukmu sekarang. The film was translated Anggrek suci and kehancuran ini narrated by M adalah pusaka Media. keluarga Long. Aku memberikannya padamu, dan Lan Il juga dipercayakan kepadamu. Jangan khawatir kakek, dengan anggrek suci kehancuran di tanganku, itu pasti akan mencapai potensi terbesarnya. Aku pasti akan menjaga Lan Er dengan baik, dan seluruh keluarga Long. Tua. Seseorang dari sekte jarum hantu telah tiba. Biarkan dia masuk. Dia ada di bawah. Dia bilang dia ingin Anda menyambutnya secara pribadi. Mengapa hanya ada satu orang, dan seorang wanita pula? Tua, ini adalah putri Raja Jarum Hantu. Dia adalah kakak senior Muzuan, Sukin. Norasu, ini tuan kami. Tamu terhormat dari sekte Jarum Hantu. Kemarilah, kami mohon maaf atas keterlambatan penyambutan ini. Mohon maafkan kami. Kenapa butuh waktu lama sekali? Aku sudah menunggu dengan tidak sabar. Kalian orang biasa. Apakah kalian semua kurang sopan? Jangan marah Nonasu. Feng sudah tua. Dan tata kramaku mungkin kurang. Mohon jangan mempermasalahkannya. Begitu, kau bahkan tidak bisa melindungi putramu sendiri. Apa kau sudah tua? Dan pikun. Pikiranmu pasti kacau. Kau. Aku menawarkan seluruh kekayaanku untuk mengundangmu keluar dari pengasingan. Itu untuk menaklukkan Hozuan. Aku yakin masalah ini. Nonasu pasti sangat yakin akan kebenarannya. Benar sekali. Aku benar-benar yakin. Berurusan dengan orang bodoh itu, apakah benar-benar mengharuskanku untuk datang secara pribadi? Hanya saja melihat. Apakah kau sudah memberikan cukup uang atau belum? Bagus. Silakan masuk. Mari kita bicara di dalam. Tunggu. Aku sudah berjalan sangat jauh. Sepatuku jadi kotor. Sampah macam apa kau ini? Aku ingin orang tua ini membersihkannya untukku. Kau. Tua. Baiklah. Mengingat kau begitu tulus.
Setelah aku membawa orang bodoh itu ke sini, aku akan melayanimu. Bagaimana, sekte jarum hantu kami? Cukup sopan kan? Tentu saja. Tentu saja. Tapi menyuruh binatang itu melayaniku, tidak perlu. Aku Feng Changlian hanya punya satu permintaan. Biarkan Hou Zuan mati. Dimengerti. Bagaimana kau mati adalah keputusanmu. Nona ini lelah. Aku ingin mengalaminya. Semangat loncengmu. Anggrek suci kehancuran ini, sup obat yang direbus ini, kenapa rasanya aneh? Kakak Lanner, kau tidak mengerti ini. Semakin langka harta itu, semakin aneh rasanya. Kamu mengerti. Husuan, bagaimana perasaanmu? Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Anggrek suci kehancuran ini, setidaknya itu membiarkan kekuatanku pulih sebanyak 40%. Jika aku mengambil ini, si naga raksasa keluarga Feng, dan benang sari harapan legendaris, mungkin aku benar-benar bisa menguasai 13 jarum hantu. Kakak, kenapa wajahmu sangat merah? Bukan apa-apa, obat ini terlalu kuat. Tubuhku tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Kemana Hiu pergi? Sekarang aku memiliki tubuh yang penuh dengan energi yang tak habis-habisnya. Aku harus menemukannya untuk bertarung. Kakak Hiu dia sibuk mengejar paman dan bibi kakak Lanner. Apa? Bagaimana dengan yang lain? Aku harus mencari seseorang untuk bertarung. Bawahan yang lain, semuanya dikirim oleh kakak untuk mencari anak keluarga Su. Husuan, bagaimana perasaanmu yang sebenarnya? Kenapa aku merasa wajahmu semakin merah dan merah? Sekarang efek obat ini benar-benar terlalu kuat. Husuan, pikirkan sesuatu dengan cepat. Maafkan aku. Aku hanya bisa menyalahkanmu sedikit. Aku hanya bisa meminta maaf padamu. Husuan, apa kita benar-benar harus melakukan ini? Selain ini, aku tidak punya cara lain. Bisakah kau lembut? Aku takut. Baiklah, aku akan mengendalikan diriku. Tunggu sebentar. Aku ingin mandi. Sangat merepotkan. Baiklah. Kakak Hiu, Keributan apa di dalam? Aku akan mulai. lembut nanti. Aku benar-benar minta maaf. Baru saja, aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Tidak menyakitimu kan? Husuan, mulai sekarang, aku adalah wanitamu. Jangan khawatir, aku bersumpah. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah mengecewakanmu dan keluarga Long. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti, seseorang bersikeras untuk memisahkan kita, seseorang bersikeras agar kau meninggalkan keluarga kita? Apa maksudmu dengan itu? Bagaimana kabar Nona Su? 2 hari terakhir ini, dia. Aku menemukannya, 3 model pria kelas atas, untuk melayaninya, menyajikan teh dan air setiap hari. Dia sepertinya cukup menikmatinya, aku tidak melihat niat untuk bertindak. Seorang wanita belaka, seperti yang diharapkan tidak dapat diandalkan. Pergi dan panggil dia ke sini. Aku perlu mendesaknya. Jangan berpikir keluarga Fan bisa dipermainkan. Ya. Nona Su. Bagaimana? Bahkan belum 2 hari. Beberapa orang mulai The tidak film sabar. was translated and narrated by Nona Su. Media. Fan salah bicara. Hanya ngenge. Balas dendam karena membunuh putraku. Sangat ingin membalas dendam. Baiklah, wanita ini sedang tidak berminat untuk membuang waktu denganmu di sini. Ini adalah sagel Raja Obat. Melihat sagel ini, sama seperti melihat ayahku Raja Jarum Hantu.
Tidak peduli seberapa bodohnya Hushuan. Beraninya dia tidak mematuhi panggilan tuanya. Cepat ambil. Dan temukan Huzuan, Tuan. Biarkan aku pergi. Omong kosong, cepat. Kalau tidak, aku akan membuatmu menemani Zihao dalam kematian. Baiklah, baiklah, baiklah. Apakah benda ini benar-benar sekuat itu? Melihat segel Raja Obat, sama seperti melihat Raja Jarum Hantu. Guru membesarkanku. Aku berlutut padanya. Itu sudah sepantasnya. Jangan terlalu bersemangat. Siapa yang biasanya dikirim Feng Changlian untuk berurusan denganku? Mungkinkah itu kakak seniorku? Cao Wan mungkinkah? Tidak, dia seorang wanita. Bernama Sukin. Dia bilang dia adalah putri tunggal Raja Jarum Hantu. Apakah dia kuat? Apakah dia mudah dihadapi? Suking, apa yang perlu kita pertimbangkan sekarang? Bukannya, apakah dia mudah dihadapi atau tidak, tapi bagaimana cara menghadapinya, agar tidak memengaruhi hubungan antara guruku dan aku. Itu urusanmu. Dia memintamu untuk bertemu di bekas pabrik terbengkalai. Pokoknya, aku sudah menyampaikan pesannya. Entah baik atau buruk, terserah padamu. Huzuan, 500 miliar. Kau harus tahu, aku ingin membunuhmu sekarang juga. Ayo pergi. Kakak senior, si bodoh kecil yang kamu bicarakan akan segera bertemu denganmu. Lan Er, Ada apa? kita tinggal di bawah atap yang sama, tapi aku belum melihatmu sepanjang hari. Apakah kamu menghindariku? Aku tidak. Lan Er, kamu masih marah padaku ya? Aku jelas mendapatkan persetujuanmu sebelumnya. Baiklah. Hentikan. Aku benar-benar tidak marah padamu. Baiklah, baiklah, pergi berdandan dan ikutlah denganku. Kemana? Kau menyuruhku untuk tidak keluar. Tidak membiarkanmu keluar adalah untuk menjagamu tetap aman. Bahaya ini telah datang mengetuk. Aku tidak bisa menanganinya tanpamu. Ada hal-hal yang bahkan kau tidak bisa tangani. Tentu saja, musuh ini bukanlah musuh biasa. Katakan padaku, siapa dia? Ngomong-ngomong, dia juga ingin mencuri suami darimu. Mencuri suamimu? Kakak senior, apa yang sedang kau lakukan di sini? Gadis bodoh. Aku juga merindukanmu. Sudah sangat lama. Tidak ada yang membawakanku air untuk mencuci kaki. Kakak senior, tidak. Kakak senior Cao Wan membawakanmu air bekas cuci kaki dan meminum air bekas cuci kakimu. Baru saja selesai meminumnya, dia menciumnya. Hushuan, diam. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ada apa kakak senior? Apa kau tidak suka melihatku bertingkah bodoh? Aku bersedia. Hushuan, biar ku beritahu yang sebenarnya. Setelah kultivasimu sesat dan kau menjadi bodoh, melihatmu saja membuatku muak. Dan kau masih ingin menikahiku? Kau bermimpi. Sejujurnya kakak senior, dulu guru ingin menjodohkanmu denganku. Aku sudah membencimu. Aku hanya tidak tega untuk memberitahu guru. Hushuan, beraninya kau. Aku bahkan tidak tahu dari mana ayahku memungut seorang bajingan sepertimu dulu. Jika bukan karena sekte jarum hantu yang menerimamu, kau pasti sudah dikutuk oleh seseorang, digigit sampai mati. Aku berterima kasih kepada guru, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa membencimu. Aku di sini hari ini untuk memutuskan pertunangan denganmu. Aku bahkan membawa surat cerai. Ceraikan aku, Hushuan. Apa kau mulai bodoh lagi? Lan Er, apa kau pikir aku bodoh? Aku tidak tahu apakah kau bodoh, tapi wanita ini benar-benar menyebalkan. Hushuan, aku perintahkan kau sekarang berlutut di hadapanku. Aku sudah berlutut di keluarga Long. Tidak ada alasan untuk berlutut setiap kali aku melihat guru. Prinsip berlutut. Baiklah Hushuan, sebelum aku melihatmu hari ini, aku masih mempertimbangkan apakah akan mengampuni nyawa anjingmu atau tidak. Tapi sekarang sepertinya, baik kau maupun jalang kecil ini, tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Apa kau sudah cukup berteriak? Aku datang ke sini hari ini untuk membuatmu berlutut dan meminta maaf kepada Lan Er. Hushuan, kapan kau meracuninya? Meracuninya, kakak senior. Aku tidak sehina dirimu. Segel Raja Obat, awalnya adalah Liam Ting Giok. Guru menemukannya padaku. Ketika dia menerimaku, guru berkata, asal usulku ditakdirkan untuk kebesaran. Liam Ting Giok ini tidak hanya bisa menetralkan ratusan racun, tapi bagaimana denganmu? Sedikit racun yang kau semprotkan padanya itu. Kakak senior, biar ku beritahu yang sebenarnya. Liam Ting Giok ini, kau mencurinya dari guru sendiri kan? Kau, bagaimana kau tahu? Dasar bodoh. Segel Raja Obat ini adalah artefak ajaib di bawah langit selain aku. Hanya seseorang dengan kekuatan batin yang mendalam, seperti guru, yang bisa menekannya. Dan kau benar-benar berani memamerkannya di depan umum. Kau masih bernapas karena kemurahan hatinya. Saatnya mengembalikannya kepada pemiliknya yang sah. Kakak senior, aku praktis menyelamatkan hidupmu. Sampaikan sesuatu kepada Cao Wan untukku. Katakan padanya, aku di Longchen, menunggunya datang mencariku dan memohon ampun. Cepat. Bunuh orang-orang bodoh tak berguna ini. Norasu, apa yang masih kau lakukan di sini? Lihat kondisimu. Pergilah berobat. Pergi. Hushuan, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Segel Raja Obat sudah terlalu lama terpisah dariku. Ia sedang memberontak. Aku perlu menghabiskan waktu dengannya untuk menekannya
The Kau film baru was saja mengatakan, translated and asal-usulmu luar narrated biasa. by M-Media. Husuan, apa kau tidak tahu? Siapa nama keluargamu? Aku tidak punya ingatan apapun tentangnya. Aku dibesarkan oleh guru di pegunungan. Ingatanku dari waktu itu sangat kabur. Tapi itu tidak masalah sekarang. Aku sudah menjadi bagian dari keluarga Long. Kalau begitu ayo pulang. Istriku sayang, adik juniorku sayang, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Biarkan aku bermeditasi sebentar, dan aku akan menjadi seperti baru, penuh energi. Baiklah kakak senior, kau istirahatlah dengan baik. Mari kita mengobrol sebentar. Kakak Lanner, apa yang ingin kau bicarakan? Aku ingin bertanya tentang keluarga Su, tuan muda. Dia, kakak Heyu sedang mencarinya. Pernahkah kau berpikir tentang apa yang akan kau lakukan jika dia benar-benar ditemukan? Keluargaku hancur ketika aku masih muda. Itu karena perjodohan dengan tuan muda dari keluarga Shou ini, bahwa keluarga Shou memperlakukanku seperti salah satu dari mereka. Jika dia benar-benar ditemukan, aku mungkin akan menikah dengannya. Tapi, apa kau benar-benar mencintainya? Aku bahkan belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana aku bisa mencintainya? Tapi itulah takdirku. Kecuali apa? Kecuali kau tidak menginginkan kakak seniorku. Hanya bercanda. Jangan khawatir, aku akan memberkati kalian berdua. Tapi, bagaimana jika kita tidak pernah menemukan anak Shou itu? Kalau begitu aku akan tetap tinggal di sisi kau dan kakak seniormu, menempel pada kalian. Kakak Lanner, kau tidak akan merasa aku mengganggukan? Sampang. Mohon tenang. Di mana wanita itu? Bawa dia padaku sekarang. Norasu sedang bermeditasi di kamarnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Suruh dia keluar sekarang. Arogan dan mendominasi. Namun sangat rapun. Bagaimana aku menyinggung gerombolan sekte jarum hantu ini? Adapun 500 miliar yang kami janjikan kepada mereka, sepeser pun tidak. Suruh dia keluar sekarang. Tidak perlu. Kau tidak perlu memberitahuku. Aku akan pergi sendiri. Cukup masuk akal bukan? Pria tua Feng. Jangan menilai buku dari sampulnya. Kali ini aku jatuh ke dalam perangkap Hushuan. Tapi ini hanyalah permulaan. Apal, kau ingin lebih? Lain kali. Bukan aku yang akan berbicara denganmu di sini. 500 miliar itu, kuharap kau sudah menyiapkannya. Baiklah. Baiklah. Aku akan menunggu kepulanganmu. Mari kita lihat apakah murid sekte jarum hantu bisa menangani Hushuan. Ingat apa yang kau katakan? Tentang sekte jarum hantu kami, yang Anah dan Bajingan, akan kutunjukkan padamu. Apa yang sebenarnya Anah dan Bajingan itu? Ada apa? Orang tua Feng, kau harus menyelamatkan kami. Kumohon. Kalian berdua. Kalian berdua berani datang ke sini. Ayo. Seret mereka keluar dan pukuli sampai mati. Orang tua Feng, tolong biarkan aku menjelaskan. Kami bersama Tuan Muda Feng. Kami adalah bagian dari keluarga Feng. Jika tidak, bagaimana mungkin kami berdua berani datang kepadamu? Tuan, mengapa tidak dengar apa yang ingin mereka katakan? Tuan Muda Feng memang menginstruksikan mereka untuk melakukan banyak hal sebelumnya. Baiklah, aku beri kalian 1 menit untuk memberiku alasan untuk tidak membunuh kalian. Terima kasih Tuan. Begini. Karena urusan rahasia kami sebelumnya dengan Tuan Muda Feng, seluruh keluarga Long sekarang memburu kami. Kami terpaksa mencari perlindungan di bawah perlindunganmu. Iya ya. Dan kami tahu tentang keluarga Long. Situasi saat ini. Aku telah membawa informasi penting. Informasi ini dapat membantumu memusnahkan keluarga Long. Halo, Paman. Lang Ea, sesuatu terjadi pada bibimu. Apa? Aku mengerti. Aku merasa tidak enak badan. Aku akan kembali dan beristirahat. Baiklah, kau pergi dan istirahatlah. Saudara Heyu, apa kau sudah menemukan petunjuk? Mencoba mencari seseorang yang hilang selama lebih dari 20 tahun. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Keluargaku mengirimiku pesan, menanyakan apa yang sedang terjadi di sini. Bagaimana kau menanggapi? Aku tidak membalasnya. Hushuan, ini pertama kalinya aku membuat pengecualian. Ini semua karena Ling Yu. Aku akan mengingat kebaikanmu. Tapi sekarang, kita perlu bersiap untuk skenario terburuk. Tidak menemukan Tuan Muda Shou. Saudara Hushuan, Saudara Heyu. Tuan Muda Shou itu, dia telah ditemukan. Apal, di mana dia? Feng Changnian memilikinya. Feng Changnian memilikinya.
Aku mengerti, Tuan Muda Su yang ditemukan Feng Channian bisa jadi yang asli, atau dia bisa jadi palsu. Tapi semua orang di kota percaya bahwa dia adalah yang asli. Dengan dia, rasanya seperti memiliki kartu truf untuk melawan kita. Tapi Feng Channian tidak akan memberi kita kesempatan untuk memverifikasi. Dia bahkan The mungkin film was membunuhnya sebelum kita bisa translated memastikan and narrated by jika dia M mati dan Media. kita tidak bisa mengidentifikasinya. Dalam kasus itu kitalah yang akan menghadapi bencana. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya menunggu, Paman. Si Hao. Lihat siapa yang kubawa untukmu. Tunanganmu. Tidak lama lagi. Kita akan bersama lagi. Feng Changlian, kau gila. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba, Feng Zihao sudah mati. Dia tidak akan pernah berbicara padamu lagi. Sayang. Apa kau pikir Huzuan akan datang? Omong kosong. Jika aku akan menjadi istri orang mati, tidakkah kau akan datang menyelamatkanku? Itu poin yang bagus. Waktu yang tepat telah tiba. Hentikan. Si Hao. Apa kau dengar itu? Semua orang ada di sini. Kau bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Berhenti. Feng Channian. Aku di sini. Akulah orang yang kau dendami. Tidak perlu melibatkan Lan Er. Huzuan. Aku Feng telah bekerja keras di Longcheng selama beberapa dekade. Aku tidak pernah menyangka garis keturunanku akan berakhir denganmu. Bukankah ini hanya nyawa untuk nyawa? Jangan melibatkan orang-orang tak bersalah lainnya. Orang-orang tak bersalah. Pada titik ini, apakah ada orang di sini yang benar-benar tidak bersalah? Jangan tunda waktu baik putraku. Lakukan. Hei Yu. Tembakan yang bagus. Tembakan yang bagus. Kau pikir hanya kau yang punya pistol? Jangan bersemangat. Baiklah, aku bersama dengan Lan Er akan dikuburkan bersama Feng Zihao. 2 nyawa untuk 1. Apakah itu baik-baik saja? Tentu saja. Tapi aku ingin Lan Er mati di depanmu. Aku ingin kau melihat kekasihmu mati. Menantu perempuan yang baik, cepat masuk. Karena kau sudah setuju bahwa keluar Tuan Muda keluarga Zhou, bahwa dia keluar. Jika tidak, bahkan jika itu merenggut nyawaku, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Baiklah. Aku akan membuatmu menerima kematianmu. Seseorang, bawa dia padaku. Ungkap punggungnya. Aku ingin melihat tanda lahirnya. Bagaimana? Kau pikir kau bisa membodohi keluarga Zhou seperti ini? Bahkan jika aku mati, keluarga Zhou akan datang mencari nanti. Apa yang akan kau lakukan nanti? Itu untuk nanti. Hei Yu, lakukan. Bunuh dia. Hei Yu, apa yang kau ragukan? Apakah kau berani mengambil risiko itu? Keluarga Shu tidak akan mengambil risiko itu. Nona Wang lari. Lari. Huzuan, Orang tua, kau bermain curang. Bunuh Huzuan. Atau aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Paman jangan. Jika kau membunuh Huzuan, baik kau maupun Bibi tidak akan selamat. Keluarga Shu ada di luar. Aku akan mengampuni ini. Nyawa Tuan Muda Shou. Aku hanya menginginkan nyawa Huzuan. Lan Er, ini adalah perdagangan yang adil. Jika aku mati hari ini, kalian semua akan aman. Tidak ada pilihan yang lebih baik. Tidak. Huzuan, aku tidak ingin kau mati. Kau bodoh. Kalian semua bodoh. Hei Yu, lihat baik-baik. Apa ini di tubuhnya? Dia adalah Tuan Muda Zhou yang sebenarnya. Bos Yu, apa yang sedang kau mainkan? Aku tidak mengerti. Hei Yu, apa yang kau tunggu, tembak. The film was translated and narrated by M Lari. Media. Lan Er, katakan padaku, kapan kau menemukan identitas ini? Itu. Dari saat kita. Bahwa aku menemukannya. Lalu mengapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Kita hampir kehilangan nyawa kita kali ini. Apa-apa? Apa yang sedang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Kalian bicara saja. Aku akan pergi melihat-lihat. Lan Er, apakah karena Ling Yu dan aku memiliki perjanjian pernikahan? Itu sebabnya kau memilih untuk tidak mengatakan apapun. Benar. Huzuan, jangan salahkan aku. Aku tidak tahu hal-hal akan menjadi seperti ini. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Kau seharusnya memberitahuku lebih cepat. Apa gunanya memberitahumu? Kau dan Ling Yu telah bertunangan lebih dari 20 tahun yang lalu. Sekarang kau adalah tuan muda keluarga Su. Nama keluargamu adalah Su. Lan Er, apakah nama keluargaku? Atau Zhou? Aku adalah anggota keluarga lo. Orangmu. Huzuan berhenti bicara. Aku sudah memutuskan. Untukmu.
Untuk Ling Yumu, untuk keluarga Long dan Su, untuk hidup berdampingan secara damai. Kau harus pergi, jangan kembali. Kukatakan pada kalian berdua, jika kalian ingin berurusan dengan Huzuan ini, itu urusan keluarga kalian. Grup Feng kami seharusnya tidak terlibat. Grup Feng milikmu. Orang tua Feng dan putra sulung sudah mati. Sekarang beberapa pemegang saham utama sedang membagi properti. Feng milikmu akan segera hancur. Jadi, itu berarti kau bahkan tidak bisa membantu lebih banyak. Jadi kalian berdua, kamar hotel, kau bisa tinggal selama yang kau mau. Anggap saja ini pribadi, bantuan dariku. Tapi untuk berurusan dengan Huzuan, aku khawatir aku harus permisi. Bukan ini. Ini apa? Tidak ada. Hanya jarum perak. Kau bisa pergi jika kau mau. Apa yang kau inginkan? Mengapa urusan sekte jarum hantu kalian selalu harus melibatkan aku? Aku membutuhkanmu. Tanpamu, bukankah kematian si bodoh itu akan terlalu sederhana? Apa yang kau ingin aku lakukan? Mustika naga raksasa. Mengingat situasi keluarga Feng saat ini, seharusnya tidak sulit bagimu. Aku ingin kau membantuku mendapatkan harta keluarga Feng. Mustika naga raksasa. Ini. Lalu, apa untungnya bagiku? Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu bekerja dengan cuma-cuma. Satu Jai Naga Raksasa, sebagai ganti kepemimpinan keluarga Feng. Apakah ini perdagangan yang adil? Benarkah? Kami anggota sekte jarum hantu, adalah yang paling bisa dipercaya. Nona Sukau, benar-benar seorang pelawak. Kau pilih. Atau, kau bisa meninggalkan Longcheng sekarang. Dan terbang jauh. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Sebenarnya jujur saja pada kalian berdua, aku sudah berhubungan dengan Huzuan secara pribadi. Heyu, apakah kau benar-benar pergi? Ya, aku harus pulang dan melaporkan situasi di sini. Jika aku tidak kembali, mereka akan datang ke sini. Aku khawatir kalau begitu. Kakak Heiyo, semoga perjalananmu aman. Ketika kau tiba di keluarga Shou, apakah kau tahu apa yang harus dikatakan? Huzuan, kau perlu bersiap. Jika aku kembali, sangat mungkin aku akan datang untuk menangkapmu. Bersikap baiklah. Sayang, terakhir kali, itu adalah kecerobohanku. Untuk berurusan dengan orang bodoh kecil. Apakah kita benar-benar perlu berhati-hati? Sekarang semuanya berbeda. Sayang, aku sudah mendengar semua tentang Huzuan berada di Longcheng. Dia bukan lagi si bodoh kecil yang bisa kita manipulasi. Apa kau tahu bahwa sebelum dia menjadi bodoh, dia adalah murid kesayangan ayahmu? Kalian berdua, aku sudah melakukan segalanya yang kau minta aku lakukan. Ini adalah Jai Naga Raksasa. Ini benar-benar harta yang tak ternilai. Gunakan caramu sendiri untuk mendapatkan obat ini. Kepada semua pemegang saham Feng Group, suruh mereka meminumnya, dan mereka akan dengan patuh menandatangani perjanjian pengalihan akuitas. Mulai hari ini, Feng Group menjadi milikmu. Kau tentu lebih tegas dari Huzuan. Terima kasih. Kau begitu mudah dipuaskan. Apa maksudmu? Seluruh Longcheng, Grup Feng, hanyalah bagian kecil. Raksasa yang sebenarnya adalah keluarga Long. Kau puas dengan hanya mendapatkan grup Feng kecil? Maksudmu, kau bisa membantuku mendapatkan keluarga Long juga. Karena kau telah memilih jalanmu. Mengapa tidak lebih ambisius? Kita pada akhirnya akan kembali ke lembah Raja Obat. Seluruh Longcheng membutuhkan satu orang untuk memerintah. Apa yang kau ingin aku lakukan? Ini sederhana. Bukankah kau berhubungan dengan Huzuan secara pribadi? Katakan padanya, kau mendapatkan jamur roh naga dan akan memberikannya padanya. Berikan ini padanya. Kenapa? Bodoh. Sebelum memberikannya padanya, aku jelas akan memprosesi naga raksasa itu sedikit. Aku mengerti. Pemimpin sekti Keo. Sepertinya aku benar-benar tidak memilih pihak yang salah. Biar ku jelaskan dulu. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi aku tidak percaya kepercayaan Huzuan padamu. Jadi, jika kita berakting, kita harus membuatnya nyata. Apa yang sedang kau lakukan? Memukulmu setengah mati. Itu strategi daging pahit. Membuatnya terlihat lebih nyata. Halo, aku
Aku punya beberapa berita untukmu, tapi aku tidak tahu berapa nilainya. Racunmu, dia menyembuhkannya. Menyembuhkannya. Si naga raksasa, dia menerimanya. Menerimanya. Bagaimana reaksinya? Sangat gembira. Biar ku beritahu. Mata Huzuan tajam. Awalnya aku khawatir. Tapi tanpa diduga, dia menyentuh dan menciumnya, tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Omong kosong. Racun kakak seniorku. Mungkinkah orang bodoh itu dengan mudah mendeteksinya? Itu akan menjadi lelucon. Itu tidak cukup. Apa yang tidak cukup? Racun pada Jaya Naga Raksasa sudah cukup untuk membunuhnya puluhan kali lipat. Aku masih merasa Huzuan tidak semudah itu ditipu. Sukin, pergi tambahkan bahan bakar ke api. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin kau pergi ke keluarga Lon dan memulihkan pertunanganmu dengan Huzuan. Apa? Kau ingin aku memohon padanya? Mustahil. King Er, dengarkan aku. Membunuh orang bodoh itu semudah membalikan tangan bagi kita. Tapi jika kita membunuhnya sekarang, itu tidak akan memuaskan kebencian di hati kita. Aku ingin kau menyanjungnya dulu, memohon padanya. Tunggu sampai dia merasa seperti dia melayang di udara. Lalu aku akan menendangnya ke dalam lumpur. Baru saat itulah, itu akan memuaskan. Benar sayang? Pemimpin sekte Kel, kau mencoba menghancurkan semangatnya. Kau ingin memperlakukan Huzuan seperti anjing. Sayang, beritahu aku. Apa yang harus aku lakukan? Mohon dia untuk memaafkanmu. Tinggal di keluarga Lon. Saksikan saat Huzuan mengonsumsi si naga raksasa. Maka dia akan diracun dan dalam kesakitan. Kemudian di depannya. Pada saat itu, aku secara pribadi akan berdiri di hadapannya dan memberinya penawarnya. Ke dalam penawar itu, aku akan mencampurkan racun yang akan membuatnya menjadi idiot. Katakan padaku, akankah Huzuan memilih untuk meminumnya? kau ingin dia bunuh diri dalam keputusasaan. Aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Untuk melihat wajah putus asanya, aku bersedia mengorbankan diriku. Huzuan, ini buruk. Ling Yu telah menghilang. Apa? Kemana dia pergi? Dia hanya meninggalkan catatan ini, mengatakan dia mengikuti He Yu kembali ke rumah keluarga Su. Kembali ke rumah keluarga Zhou. Apa kau pikir sesuatu terjadi padanya? Dengan He Yu, dia seharusnya baik-baik saja. Tapi dia kembali ke rumah keluarga Zhou. Jangan bilang dia mencoba untuk memutuskan pertunangan untukku. Tidak, seseorang telah masuk. Biar ku beritahu padamu, aku berhasil masuk. Kerja bagus sayangku. Apa yang telah kukorbankan? Kau akan membayar 2 kali lipat. Jangan khawatir. Aku akan memastikan Huzuan mati dengan mengerikan. Bagaimana ini? Apakah kakak baik-baik saja? Kakek sepertinya diracun. Diracun? Siapa yang meracuninya? Su King. Jika dia yang meracuninya, dia mencari kematian. Kakek diracun setelah minum teh baru yang diberikan seorang teman kepadanya. Aku curiga Cawan mencampurinya. Lan El, beritahu semua orang di keluarga bahwa semua makanan dan minuman harus diperiksa olehku. Baiklah. Huzuan, aku sangat senang kau ada di sini. Aku tidak akan tahu apa yang harus kulakukan jika tidak. Lan El, ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Lanjutkan. Aku ingin memulihkan pertunanganku dengan Sukin. Apa yang kau katakan? Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengubah perkataanmu itu. Berpikir sebelum berbicara. Lan El, biar ku jelaskan. Suking dirasuki oleh roh Musan. Pasti perbuatan Cawan. Karena dia ingin memulihkan pertunangan, kita sebaiknya ikut bermain. Itu satu-satunya cara untuk mencari tahu apa yang direncanakan Cawan. Jika tidak, bom waktu yang terus berdetak ini bisa meledak kapan saja. Apakah itu yang sebenarnya kau pikirkan? Aku bersumpah demi Tuhan. Baiklah. Lakukan sesukamu. Sayang, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak meracuni orang tua dari keluarga Long itu. Apa? Huzuan setuju untuk memulihkan pertunanganmu. Baik. Sepertinya waktunya telah tiba. Tunggu kabar dariku. Apakah semuanya berjalan lancar? Huzuan telah mengonsumsi si naga raksasa. Dan dia juga setuju untuk memulihkan pertunangan dengan Sukin. Sekarang giliran kita untuk bergerak. Luar biasa. Kau berjanji padaku bahwa begitu Huzuan dieliminasi, seluruh Longchamp akan menjadi milikku. Namun, siapa yang meracuni orang tua dari keluarga Long itu? Siapa yang meracuninya? Kakak senior, mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah tunanganku. Huzuan, aku tahu kau berada dalam posisi yang sulit. Jika kau tidak bersedia, aku tidak akan memaksamu.
Perintah guru sulit untuk dilanggar. Apalagi, kita tumbuh bersama. Ikatan ini tidak tergantikan. Hushuan, terima kasih. Mulai sekarang, apa yang kau ingin aku lakukan? Selama kau meminta, dia menyuruhmu untuk mati sekarang. Maukah kau pergi? Lingyu, mengapa kau ada di sini? Aku datang untuk memberitahumu. Aku sudah membantumu dengan keluarga Xiao dan membatalkan pertunangan. Sekarang, kau bisa menghabiskan hidupmu dengan kakak seniorku ini. Lingyu, tenanglah. Kita sudah lama tidak bertemu. Mengapa bertemu begitu tiba-tiba? Aku akan mencari kakak senior Lanner. Dia patah hati sendirian. Kakak senior, lanjutkan kasih sayang kalian. Aku sangat marah. Lingyu, kau membuatku pusing. Cepat duduk. Kakak Lanner, bagaimana bisa kakak melakukan ini? Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Bukankah ini semua untuk berurusan dengan kakak senior Cawan itu? Lingyu, jika benar-benar terjadi perkelahian, apakah Huzuan benar-benar tidak bisa mengalahkan Cawan yang penuh kebencian itu? Sulit untuk dikatakan di dalam sekte kakak senior Huzuan. Setelah semua mengalami penyimpangan Qi dan kehilangan seluruh kekuatannya selama bertahun-tahun. Bahkan jika ketiga harta itu dikumpulkan, dia hanya bisa pulihkan tingkat aslinya. Tapi tidak ada jaminan kakak senior Cawan tidak meningkatkan keterampilannya selama bertahun-tahun. Si naga raksasa keluarga Feng sudah ada di tangan Huzuan. Sekarang, yang tersisa hanyalah benang sari harapan legendaris. Aku tiba lebih dulu. Saudara Heyu akan segera membawa kembali tangkai harapan. Benarkah? Itu bagus. Lingyu, bagaimana kau membujuk keluarga Zhou untuk membatalkan pertunanganmu dengan Huzuan dan mengirimkan benang sari harapan? Aku bilang jika mereka tidak membatalkan pertunangan dan menyerahkan tangkai harapan, aku akan mati tepat di depan mereka. Mereka langsung setuju. Tentu saja. Wajahku membawa lebih banyak bobot daripada kakak senior Huzuan itu. Jangan bicara tentang orang menjengkelkan itu, Lingyu. Sekarang dengan musuh di depan pintu kita tidak boleh marah. Aku harus memikirkan cara untuk membantu Huzuan, kakak senior Lanner. Jika kita pergi kepadanya sekarang, bukankah itu seperti berjalan ke sarang singa? Lingyu, dengarkan aku. Cawan belum bergerak melawan Huzuan karena dia sedang menunggu saat yang tepat. Dia hanya ingin berurusan dengan Huzuan dan tidak akan melakukan apapun pada kita. Lalu apa gunanya kita pergi kepadanya? Dia bisa mengirim Suking untuk berpura-pura mencari perlindungan. Kita bisa melakukan hal yang sama. Jika Cawan tahu kita semua meninggalkan Huzuan, dia akan sangat gembira. Lalu, dia akan menurunkan kewaspadaannya. Masuk akal. Tapi masalah ini, kita tidak boleh membiarkan kakak senior tahu. Jangan khawatir. Biarkan saja dia dan Suking itu hidup bahagia selamanya. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Tuan Sekti Kau. Dua tamu meminta untuk bertemu denganmu dengan menyebut nama. Tamu. Tuan Sekti Kau benar-benar diberkati. Aku cukup iri padamu. Apa kau tidak ingat aku? Adik junior Lingyu. Sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Kau bahkan lebih berseri-seri sekarang. Ku dengar kau turun gunung. Jadi aku bergegas mencarimu. Oh benar, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Nona Long Lanner. Kamu Long Lanner. Tunangan adik juniorku yang bodoh, bukan? Benar, dulu. Sekarang tunangannya bernama Suking. Jadi Nona Long, apa yang bisa kulakukan untukmu? Huzuan sudah keterlaluan. Jelas-jelas kakak Lanner memiliki perjanjian pernikahan dengannya, tapi dia malah bersama dengan kakak senior Sucing itu. Aku tidak tahan. Dia bahkan memarahiku. Bajingan itu sama sekali tidak menghargai kecantikan. Jadi aku membawa kakak Lanner untuk mencarimu. Kau harus membantu kami, memberinya pelajaran. Beri dia pelajaran. Apa untungnya bagiku? Kakekku Longxia berkata, siapapun yang bisa membantuku berurusan dengan bajingan itu, dia akan menjodohkanku dengannya. Sekte Jarum Hantumu dianggap sebagai sekte terkemuka. Selama kau bisa membantuku menyingkirkan ancaman tertentu itu, kau akan menjadi pasangan yang cocok untuk keluarga Long kami. Jika aku membantumu berurusan dengan Huzuan, kau akan menikah denganku. Ya, selama pria tidak berperasaan itu mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan, aku akan menikahi siapa saja. Baiklah. Nona Lanner, tekanmu telah menggerakkanku. Jangan khawatir, bahkan jika kau tidak datang, aku akan berurusan dengan Huzuan ini. Aku akan mengurusnya. Kakak senior Cawan, bagaimana kau berencana untuk menghadapinya? Bukankah kau sangat sibuk? Apa kau masih membutuhkan aku untuk mengantarmu? Benar-benar. Aku benar-benar terlalu sibuk. Kalau begitu aku akan pergi dan sibuk. Sangat sederhana. Aku akan membuatnya mati.
dan aku akan membuatnya mati dalam keputusasaan dengan sengsara. Kedengarannya bagus. Apa kau punya rencana? Ya saudara Cawan, apa yang bisa kami lakukan untuk membantumu? Lakukan apa? Aku hanya menginginkanmu. Tetaplah bersamaku. Nona Lan menurutku, jika kau ingin membuat seseorang menderita, buat saja mereka kehilangan. Apa yang paling mereka pedulikan? Hari ini adalah hari yang baik. Kalian berdua wanita cantik. Tidakkah kalian ingin balas dendam pada Huzuan? Mengapa kita tidak bekerja sama? Huzuan, ku katakan, apa yang sedang kau lakukan teman lama? Apa yang sedang kau rencanakan? Cawan, jika kau menginginkanku, kau harus menunjukkannya padaku. Jika kau punya, apa yang diperlukan? Huzuan, murid pengkhianat dari sekte Jarum Hantu, berlututlah segera. Dan sapa kakak seniormu. Kakak senior, lama tidak bertemu. Bodah kecil. Hidupmu baik bukan? Kau bahkan bisa mendapatkan kakak senior Suking wanita impianmu. Bahagia sekarang. Aku harus berterima kasih kepada kakak senior untuk itu. Jangan berterima kasih padaku dulu, Sukin. Kemarilah. Kejutan. Hari ini, ketiga wanita ini, semuanya milikku. Aku terkejut. Aku tidak menyangka, setelah sekian lama, kekuatan kakak senior telah tumbuh. Hanya dengan berdiri di hadapanmu, aku merasa tidak enak badan. Huzuan, kau akan makan apa saja bukan? Kau akan memasukkan apa saja ke dalam mulutmu. Si naga raksasa itu rasanya cukup enak bukan? Kau meracuninya. Kau baru menyadarinya sekarang. Sudah terlambat. Bocah, biar The aku film menguji was kekuatanmu saat translated ini. and narrated by M Media. Bagaimana ini mungkin? Kenapa tidak? Butuh waktu setengah hari bagiku untuk menemukan penawarnya. Kau memberitahunya bahwa si naga raksasa itu beracun. Cawan, memberiku seluruh loncem. Cukup menggoda. Tapi aku juga harus hidup untuk menikmatinya. Selain itu, aku bersumpah. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun memperlakukanku seperti anjing lagi. Baiklah, baiklah. Kurasa aku salah menilaimu. Tetapi bahkan, jika kekuatanmu dipulihkan, lalu kenapa? Kau tetap bukan tandinganku. Cawan, aku menyarankanmu untuk tahu diri. Dan jangan macam-macam dengan keluarga Shaw. Huzuan, kau bahkan menggunakan senjata sekarang. Kau benar-benar salah satu dari sekte Jarum Hantu. Senjata api tidak bisa menyentuhku. Apa kau baik-baik saja? Saudara hati-hati, dia memiliki pedang 9 jiwa milik guru. Cawan dia telah menyebabkan kematian guru kita. Apa yang kau katakan? Nona Su akan menunjukkan sesuatu padamu. Lihatlah, selama kau pergi, lihat apa yang dia lakukan. Ya, aku juga punya rekaman dia membunuh guru. Adik perempuan, sekte Jarum Hantu. Sekarang milik Keo. Cawan, apakah yang dikatakan Ling Yu itu benar? Kau benar-benar membunuh ayahku. King Er, jangan dengarkan mereka. Pedang ini adalah milik guru. Diberikan kepadaku secara diam-diam. Tunggu sampai aku membunuh mereka. Aku akan membawamu pulang. Cawan, kau benar-benar membunuh guru. Hari ini aku akan membalaskan dendam sekte Jarum Hantu, membersihkan sekte ini. Kau membunuh ayahku. Mengapa kau membunuh ayahku? Mengapa? Kakak senior. Di mana kakak senior? Guruku masih di rumah, menunggu kita untuk makan. Aku harus pergi. Aku harus pergi, menunggu kita pulang untuk makan malam. Pulanglah bersamaku untuk makan malam. Baiklah. Huzuan, sudah berakhir. Apa yang terjadi padamu? Kakak seniorku sepertinya sudah gila lagi. Jangan membuatku takut. Huzuan, jangan membuatku takut. Lupakan saja, aku tidak akan menggodamu lagi. Ayo pulang. Baiklah, baiklah, baiklah.